Dan mungkin siapa tahu halo people, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy yang healthy. Hari ini kita udah berada di penghujung tahun dan bakalan ke 2021, which is itu di sana banyak banget harapan, banyak banget resolusi yang bakal kita jalani di tahun 2021. Jadi di video kali ini aku mau kasih rekapan gitu, best book and the worst book yang udah aku baca di tahun 2020. Tapi sebelum videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar aku semangat videonya. Tapi sebelum kita ke videonya, aku mau pertama-tama disclaimer dulu. Di video kali ini aku tidak bertujuan untuk menyinggung, menjatuhkan, menghina, atau menyudutkan, atau menjatuhkan, atau apapun itu sebuah buku. Karena menurutku sebuah buku itu semuanya bagus dan pasti mempunyai pembacanya masing-masing gitu loh. Dan di sini kan aku sebenarnya mau buat dua video, yang the best book satu video, the worst book satu video, cuman kayaknya agak kurang beratur gitu, jadi takutnya kependekan atau kepanjangan atau kayak gimana, jadi aku sambung saja the best book dan the worst book jadi satu video. Tapi untuk khusus untuk the worst booknya, aku mau disclaimer yang kayak tadi, bahwa aku tidak bermaksud untuk menghina atau menjatuhkan atau apapun itu, karena sebenarnya setiap buku mempunyai pembacanya masing-masing. Belum tentu yang bagus buat aku bagus buat kalian, dan belum tentu yang tidak bagus buat aku tidak bagus buat kalian. Jadi kayak misalkan ada buku yang tidak aku suka, belum tentu juga kalian gak suka gitu loh. Pasti semuanya punya selera dan ketertarikan masing-masing. Ini lebih ke preferensi pribadi sendiri gitu, apa yang aku baca dan apa yang aku rasa dan apa yang aku baca selama ini gitu. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita ke the worst book dulu. Yang pertama, buku Lost and Found karya Fanny Hartanti. Sebenarnya buku ini bagus dan genrenya itu lebih ke kehidupan nyata dan romance gitu. Cuma menurut aku di buku ini tuh banyak banget diksi-diksi yang terlalu tinggi, dan menurut aku kurang enjoy bacanya karena setiap narasinya tuh kebanyakan dan minim dialog, yang which is aku tuh kayak lebih ke kinda boring to read this book kayak gitu. Cuman mungkin kalau misalkan kalian suka buku ini, kalian boleh komen di bawah bagaimana pendapat kalian mengenai buku ini. Buku yang kedua yaitu Cinderella dan Empat Kesatria. Nah, buku ini itu pengarangnya Baekmyo, which is itu mungkin orang Korea gitu. Nah, di sini mungkin lebih ke romance dan dia meremek kisah Cinderella gitu kan. Cinderella kan ada pangerannya cuma satu, tapi di sini ada 4 kesatria gitu, dan itu bukan pangeran, lebih kayak kesatria. Cuman di dalam buku ini aku tangkap kalau diceritanya ini terlalu muluk-muluk dan terlalu bertele-tele. Jadi ketika aku baca kayak apa sih alurnya kemana gitu, ceritanya mau kemana, dan karakternya juga nggak terlalu kuat menurut aku. Tapi kalau misalkan kalian suka buku ini, kalian bisa komen di bawah gimana pendapat kalian buku ini. Buku yang ketiga yaitu The Second Chance karya Janice Natania. Buku ini sebenarnya bagus dan juga romance. Kok romance semua ya kayaknya. Jadi sebenarnya buku ini bagus, cuma yang aku sesalkan adalah buku ini terlalu pendeskripsian dan terlalu juga bertele-tele menurutku. Alurnya yang belum straight to the point, dan aku sepertinya kalau baca ini harus mengundur-mundur waktu. Kayak aku tidak terlalu penasaran untuk membaca halaman demi halaman gitu, jadi membuat aku kurang serak baca buku ini. Nah, kalau misalkan kalian suka buku ini, kalian bisa komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang buku ini. Buku yang keempat yaitu The My Angel Fall karya Martin Haruna. Sebenarnya buku ini itu aku dikasih oleh penulisnya sendiri dan sudah aku baca, dan sebenarnya aku sudah baca bukan di 2020, cuman agak lama ya, cuman aku kasih masuk aja di tahun 2020 gitu, dan aku juga belum review kayaknya ya. Nah, sebenarnya buku ini bagus, dan di cerita buku ini itu dia mengisahkan tentang dua tokoh, dan penulisnya ini menginspirasi dua artis, which is penulisnya ini membuat sebuah tokoh dua artis gitu, yaitu Prilly Latuconsina dan Aliando gitu. Jadi kedua artis ini jadikan inspirasi dalam buku ini. Cuman yang aku sesalkan adalah mungkin lebih ke tanda baca, titik koma, tanda seru, elipsis, tanda titik, dan semuanya itu tidak beraturan. Aku sesalkan karena mungkin editornya nggak terlalu telaten dalam mengedit. Si editornya nggak terlalu mengedit dengan baik naskah
si Kak Martin Haruna ini. Dan juga menurut aku penggunaan gaya bahasa yang terlalu bertele-tele, dan aku kurang nikmat sebenarnya baca ini. Cuman dari segi alur cerita ini sudah bagus karena dia berkaitan dengan romance, ada juga fantasinya gitu, jadi kayak lebih ke kayak bercampur-campur genre lah gitu. Cuman itu aja yang kesalkan, KBBI-nya, IHDEB-nya, penggunaan tanda baca, dan pokoknya kayak semuanya dalam naskah ini sebenarnya itu yang kurang gitu loh. Jadi next kalau misalkan Kak Martin Haruna buat sebuah cerita lagi, tolong diperhatikan tanda bacanya, kayak kaidah bahasa Indonesianya dan semuanya gitu loh. Itu dia the worst book menurut aku, dan kita beralih ke the best book yang aku baca di tahun 2020, atau mungkin ya aku dapat di tahun 2020 lah. Yang pertama bukunya Baek Si-hye, judulnya I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Sebenarnya beberapa dari kalian menganggap bahwa buku ini itu rada terlalu bertele-tele juga, karena ini kan sebenarnya bukan cerita, dia lebih ke question and answer, dimana psikiaternya ini bertanya kepada si pasien. Dan beberapa dari antara kalian itu juga berpendapat bahwa cerita dalam ini nggak nyambung gitu loh, karena apa yang ditanya dijawabnya juga lain gitu. Tapi menurutku deskripsi dari buku ini cukup detail dan narasinya cukup menjelaskan tentang bagaimana perasaan seorang pasien yang terkena depresi dan sakit mental dan lain-lainnya seperti itu. Jauh ini sih cerita dari buku ini bukan lebih ke novel tapi lebih ke non fiksi, dan menceritakan bagaimana kondisi keseharian si pasien depresi ini kayak gitu. Buku yang kedua yaitu Finance karya Minato Kanae. Kalian pasti tahu buku ini, dan aku gak bakalan panjang lebar menceritakan tentang buku ini karena buku ini sebagus itu, seplot twist itu. Karena kalau misalkan kalian baca sendiri buku ini, aduh, kalian bakalan tercengang sendiri bagaimana alur, bagaimana gaya bahasanya, dan bagaimana si penulisnya ini mendeskripsikan setiap detail kasus, setiap detail adegan di dalam buku ini gitu loh. Kalau misalnya kalian suka dengan buku ini, kalian bisa komen di bawah. Buku yang ketiga yaitu Acoustic Life pertama. Aku berharap banget buku ini tuh terbit keduanya, karena ini kan di sini tertulis satu. Nah, ini aku kiranya ada buku keduanya gitu loh. Ini karya Nanda, dan sebenarnya buku ini itu dia lebih ke graphic novel karena dia lebih ke penggambaran tokoh karakternya dan cerita. Aku menikmati banget setiap detail gambarnya, setiap detail ceritanya, karena di buku ini tuh lucu banget, entertaining banget gitu loh. Mungkin dari kalian, kalau misalkan kalian sudah baca buku ini, mungkin lebih kayak buku ini rada absurd dan gak jelas gitu ceritanya seperti apa. Tapi justru di situ keunikan dari buku ini. Kenapa? Karena dalam buku ini itu lebih ke entertaining, bukan telling story gitu. Jadi kayak kalian bakal terhibur kalau misalkan kalian lagi galau, lagi sedih, atau lagi mumet. Baca buku ini kalian bakalan berubah moodnya 180 derajat. Buku yang terakhir yang the best aku baca, dan sebenarnya bukan aku baca tahun 2020, cuman aku masukkan di tahun 2020 dan aku baca itu udah lama banget. Karyanya Winter Ramadina yaitu Glass. Buku ini super duper best banget karena buku ini tuh menceritakan tentang sebuah karakter yang kuat dan gaya bahasa yang detail banget. Aku suka banget karena setiap karakter, background, detail narasi dan dialognya itu dalam takaran yang pas gitu. Jadi kayak setiap ceritanya itu dikemas dengan pas banget, gak terlalu bertele-tele, gak terlalu muluk-muluk, terus juga gak terlalu kurang. Jadi kalau misalkan kalian baca buku ini, bakalan kalian tahu bagaimana isi dari cerita ini, bakalan kalian tahu bagaimana serunya baca buku ini. Karena ketika kalian baca buku ini, kalian bakalan masuk ke dalam ceritanya dan suka dengan karakter dalam buku ini. Wajib banget baca buku. Alhamdulillah. So itu dia the best and the worst book 2020 yang sudah aku baca. Mostly sebenarnya buku ini tuh sudah lama aku baca, cuman ya udahlah aku kasih masuk di tahun ini aja gitu. Dan kali lagi aku disclaimer bahwa buku yang sebut di sini itu berdasarkan opini aku sendiri, tidak ada arahan dan paksaan dari pihak manapun, dan juga tidak ada bisikan dari pihak manapun, karena aku juga tidak bermaksud menjatuhkan, menghina atau apapun itu dalam buku ini. Sebenarnya buku ini itu semuanya bagus banget, cuma mungkin tidak sesuai dengan selera aku, tidak sesuai dengan feel aku, dan tidak sesuai dengan tipe bacaan aku seperti itu. Dan aku percaya bahwa setiap buku itu bakalan punya pembacanya masing-masing, dan terkhusus untuk the worst book tadi, mungkin memang pembacanya mereka itu bukan ke saya gitu loh, dan mungkin siapa tahu ke kalian target pembacanya gitu. Jadi ya itu aja, aku percaya bahwa setiap buku itu bakalan punya pembacanya masing-masing. Oke, itu dia tadi video aku, semoga kalian suka. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.